Kapan sih Bu SD Keranggan ini mengalami penurunan jumlah siswa ini Bu? Sejak 6 tahun yang lalu Mas. Karena saya juga sudah berusaha untuk mencari murid. Saya ada wali murid yang mendaftar ke sini, saya beri seragam. Ternyata saya kurang cepat, saya tidak meminta kakak dan akte. Kemudian dari ada pihak lain yang mendatangi wali murid meminta seragam dan dikembalikan ke saya. Jadi tidak dapat murid Mas. Kalau kondisi tahun ini seperti apa? Untuk kondisi tahun ini kami tidak dapat murid Mas, dikarenakan kami juga tidak punya TK. Tidak punya TK karena untuk sumber dari SD kan ada TK harusnya, karena kita tidak punya TK karena kita tidak dapat murid. Karena di sini juga banyak sekolahan, satu desa itu ada 5 sekolahan. Kami juga sudah berusaha ke pihak-pihak terkait, ke pihak desa, ke pihak OPT, ke pihak tokoh-tokoh masyarakat. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, dan ini hasilnya kami tidak dapat murid untuk tahun ini. Lantas ini Bu, ketika tidak dapat murid, kelas yang kosong, yang satu kosong atau gimana Bu? Untuk kelas 1 kita alih fungsikan nantinya untuk ruang baca, untuk ruang bermain anak-anak, pojok baca sekolahan, untuk perpustakaan gitu. Karena SD kami tidak punya ruang perpustakaan, tidak punya gedung perpustakaan, jadi kita alih fungsikan untuk ruang baca. Nah, sekarang total jumlah murid sendiri ada berapa Bu? Untuk tahun ini kami dapat 9, total dari 1 sampai kelas 6, 19. Kelas 2 ya? Ya, kelas 2, maaf. Tidak mendapatkan siswa ini, perasaannya gimana Bu? Kami sangat sedih karena kami juga melihat kondisi ekonomi untuk yang sudah di sini kan golongan orang-orang semua buruk, orang-orang kurang intinya. Jadi kan di sini kami berusaha untuk gratis Mas, gratis sama dari pakaian, ujian, sebenarnya tidak ada pungutan sama sekali. Kita juga sebagai guru memberi pelayanan yang terbaik, kita antar jemput anak-anak, kita beri fasilitas, sehingga kami juga dari pihak guru berusaha walaupun ada rezeki sedikit kami kumpulkan untuk membelikan buku atau membelikan keperluan apa itu anak. Berarti banyak yang di sekolah-sekolah MI atau gimana Bu? Banyak yang di MI. Bu, untuk antisipasi nanti tahun ajarannya berikutnya Bu, biar ada sampai siswanya itu gimana Bu? Ini ya, untuk alhamdulillah SD kita bukan SD yang tidak ada prestasi, kami juga berprestasi Mas. Dari dari bulu tangkis kita dapat juara 2 di Batang. Dulu pernah juga MAPSI sampai ke provinsi juga pernah dapat. Untuk prestasi memang kami walaupun SD kecil tidak ada muridnya, yang kami tidak kalah dengan SD yang lain, sekolah yang lain. Kita berupaya untuk sosialisasi lagi ke pendekatan ke desa, ke masyarakat, mengajak untuk mengisi di desa, di sekolah kami ini. Ini Pak, di Kabupaten Batang ini ada sekolah yang kekurangan siswa nggak Pak untuk SD? Kalau kekurangan, kita tidak ada istilah kekurangan ya, hanya mungkin di bawah rombel yang diterima. Di bawah rombel kita harusnya kan per rombel itu 30 anak. Jadi setahu saya ada yang 6, 5, 2, bahkan tahun kemarin ada yang 1 gitu. Begitu Mas. Jumlahnya berapa ini Pak? Tahun ini. Kalau untuk tahun ini kita ada kekurangan di 3 SD. Bukan kekurangan ya, tidak memenuhi target. SD Keranggan 1 yang Tirtono, kemudian si Jono, maaf 2,
Sijono sama Ranggan tidak memenuhi target rombel yang 30 siswa. Itu jumlahnya berapa Pak? Untuk yang Ranggan itu kita hanya 1 anak, kosong, maaf, Ranggan kosong, kemudian yang Sijono 3, sampai hari ini 3, data terakhir 3. Itu faktornya apa saja sih Pak? Faktornya yang pertama keberhasilan KB. Jadi dengan KB berhasil ini, anak-anak kita yang usia sekolah semakin lama semakin sedikit, dan kebanyakan mereka kan usianya yang sudah punya anak masih di bawah usia sekolah, sehingga belum bisa masuk sekolah. Kemudian faktor lokasi, seperti Sijono itu ada di tengah kota, tetapi jauh dari, terpisah dengan desa, sehingga orang tua mesti menyekolahkan anak yang terdekat dengan tempat tinggal anak-anaknya. Kalau untuk yang kekurangan siswa ini apa Pak yang dilakukan Pak? Ya tetap kegiatan belajar mengajar tetap harus berjalan. Nah, jangan sampai siswa di bawah rombel tidak diajarkan, kasihan. Jadi kewajiban kita tetap mendidik mereka agar tetap tidak putus untuk pendidikan anak-anak. Pak, mungkin rencana penggabungan atau gimana Pak? Ada. Kita sebelumnya sudah melaksanakan penggabungan atau merger dari mulai tahun 2017 sampai 2021. Di 2017 ini kita sudah menggabung SD Jerakah Payung 1-2 menjadi SD Jerakah Payung, kemudian SD Kambangan 1 dan 3 Blado dijadikan 1 menjadi SD Kambangan 1. Kemudian untuk SD Sidorejo 1 dan 2 ini menjadi SD Negeri Sidorejo. Untuk tahun ini rencana kita ada persiapan merger Peyonanggan 2 dan 6 serta SD Keranggan 1 dan 2 Tersono tadi. Kalau kekurangan siswa ini kan problem di tiap ajaran baru Pak. Lantas upaya dari pihak dinas itu seperti apa Pak? Upaya kita tetap salah satunya itu meningkatkan mutu dari SD yang ada dulu, karena kita yakin ke depan pasti usia anak-anak yang sekarang belum bisa sekolah tahun ke-6 misalnya pasti mereka butuh SD, sehingga mutu tetap kita pertahankan. Kemudian yang misalnya tadi SD terlalu jauh, kita nanti bekerja sama dengan OPD terkait untuk bisa, harapan saya bisa mendekatkan ke lokasi masyarakat. Jadi orang tua itu menyekolahkan ayem, tidak jauh dari tempat tinggal, begitu Mas. Yeah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.